بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينشر ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Baiklah, mengenai ayat terakhir yang aku baca tadi, ayat tersebut memiliki arti. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dari penjelasan ayat tersebut, aku mau nanya sama kamu, apakah kamu paham apa penjelasan dari ayat ini? Oh ya gitu. Ayat itu menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifatul fil ardh. Bukannya khalifah itu adalah pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat? Nah, kalau itu namanya Khulafaur Rasyidin. Bukan hanya beliau-beliau saja yang menjadi khalifah, tapi setiap manusia di muka bumi ini wajib menjadi khalifah. Begini penjelasannya, Tia. Menjadi khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Bab 4, Al-Quran menginspirasi. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini menceritakan tentang saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk menciptakan manusia sebagai penggantinya di bumi. Para malaikat bertanya-tanya, mengapa engkau ingin menciptakan makhluk yang bisa membuat kerusakan dan kejahatan, sedangkan kami selalu memuji dan menyucikanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk manusia, meskipun para malaikat tidak mengerti. Ayat ini mengajarkan kita bahwa 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan yang tak terbatas. 2. Manusia memiliki peran penting sebagai pengganti Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih baik untuk kita meskipun kita tidak selalu mengerti. Peran manusia sebagai khalifah. 1. Mengelola dan memelihara bumi. Manusia harus menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola sumber daya alam dengan bijak. 2. Menjalankan hukum dan keadilan. Manusia harus menegakkan keadilan dan kebenaran serta menjalankan hukum yang adil dan berkeadilan.
3. Menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Manusia harus menyebarkan kebaikan dan kebenaran dan nilai-nilai yang positif kepada orang lain. 4. Mengembangkan dan memajukan peradaban. Manusia harus mengembangkan dan memajukan peradaban dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah. 1. Menjaga kelestarian lingkungan. Manusia harus menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 2. Menjaga keamanan dan keselamatan. Manusia harus menjaga keamanan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain. 3. Menjaga keadilan dan kebenaran. Manusia harus menjaga keadilan dan kebenaran serta menegakkan hukum yang adil dan berkeadilan. 4. Menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya. 5. Menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Manusia harus menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia dan menjalankan nilai-nilai positif seperti kasih sayang, kepedulian, dan keadilan. Sifat-sifat penebar kasih sayang. Sebagai khalifah di bumi, manusia yang memiliki sifat-sifat penebar kasih sayang adalah 1. Rahmat, penuh kasih sayang, menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya. 2. Rahim, penuh belas kasihan, menunjukkan belas kasihan dan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. 3. Adil, penuh keadilan, menjalankan keadilan dan kebenaran dalam semua aspek kehidupan. 4. Sabar, penuh kesabaran, menunjukkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. 5. Pemaaf, penuh pengampunan, menunjukkan pengampunan dan kepedulian terhadap orang yang melakukan kesalahan. 6. Peduli, penuh kepedulian, menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan makhluk lainnya. Cara mengembangkan kesadaran akan pentingnya menjadi penebar kasih sayang. 1. Mengenal diri sendiri. Kenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri serta kebutuhan orang lain. 2. Mengembangkan empati. Berusaha memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. 3. Mengembangkan kesadaran spiritual. Mengembangkan hubungan dengan Tuhan dan memahami nilai-nilai spiritual. 4. Mengembangkan kesadaran sosial, memahami masalah sosial dan kebutuhan masyarakat. Masya Allah, jadi begitu penjelasannya. Jadi kita sebagai khalifah di muka bumi ini harus memiliki tanggung jawab untuk menjadi penebar kasih sayang dan kebaikan. Jadi kita harus memahami bahwa setiap tindakan kita memiliki dampak untuk lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Ya, betul sekali. Kita harus bisa menjadi khalifah di muka bumi ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 itu.